Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Rani Ulfamutuljana dari Departemen Sistem Informasi semester 4. Pada video saya kali ini itu akan membahas materi yang telah disampaikan atau dibawakan pada perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi atau biasa disingkat dengan SIA. Pada materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Pada materi ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga yaitu aturan, dan yang keempat yaitu jenis-jenis. Dan yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian atau definisi. Sistem audit merupakan suatu proses sistematis dengan cara objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi mengenai tindakan dan transaksi yang bernilai ekonomi serta mementingkan penyesuaian persyaratan dengan kriteria yang telah ditetapkan atau ditentukan. Dan materi yang kedua yaitu tujuan. Sama halnya dengan sistem-sistem yang lain, sistem audit ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang bersifat untuk melindungi sebuah sistem. Dan materi yang ketiga yaitu aturan. Dalam sistem audit itu juga mempunyai aturan, dan pada saat kita ingin menggunakan sistem ini maka kita harus mengetahui dulu, dan setidaknya kita harus mempunyai atau melaksanakan keempat poin ini. Seperti pada di samping ini itu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu melaksanakan audit, yang kedua yaitu mengumpulkan bukti audit, yang ketiga yaitu mengevaluasi bukti audit, dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil audit. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis. Dalam sistem audit itu juga mempunyai jenis-jenis, dan terdapat 3 jenis seperti di samping ini. Yang pertama yaitu audit keuangan. Audit keuangan ini bertugas atau berfungsi untuk memeriksa dan melihat kendala catatan-catatan yang dimiliki akuntansi baik dari segi keuangan maupun segi operasional. Dan yang kedua yaitu audit in sistem informasi. Sistem ini bertugas atau berfungsi meninjau dan memberikan penilaian serta menjaga aset perusahaan. Dan yang ketiga yaitu audit operasional atau manajemen. Ini juga bertugas atau berfungsi untuk mencapai sebuah sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Baiklah, sampai di sini bisa sampaikan mengenai materi audit sistem informasi, dan selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai materi yang kedua yaitu siklus pendapatan, penjualan, dan penagihan kas. Siklus pendapatan merupakan sebuah aktivitas bisnis yang dilakukan dengan pemrosesan informasi dengan menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan atau customer, dan selanjutnya memberikan penagihan kas atau pembayaran kepada penjual yang telah tadi memberikan customer produk. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Siklus pendapatan juga mempunyai tujuan, dan yang paling utama dalam tujuan ini yaitu menyediakan produk tepat di tempat dengan waktu yang tepat, dan juga harga yang sesuai, serta dalam tujuan ini mereka mempertahankan sebuah kepercayaan agar para customer atau pelanggan mereka tidak merasa kecewa. Dan yang selanjutnya itu mengenai aktivitas bisnis pada siklus pendapatan. Dalam aktivitas ini terdapat 4 poin seperti kita lihat di samping. Yang pertama yaitu entry pesanan penjualan, seperti mengambil pesanan kepada pelanggan dan memeriksa persediaan barang atau produk di tempat atau di toko. Yang kedua yaitu pengiriman atau mengirimkan.
seperti kita melakukan mengambil pesanan dan melakukan pengiriman kepada customer atau pelanggan. Yang ketiga yaitu mengenai penagihan dan piutang usaha. Maksudnya yaitu kita melakukan penagihan kepada customer dan tetap menjaga data pelanggan atau customer. Yang keempat yaitu penagihan kas, yaitu menangani uang pada pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Pada materi ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu pengertian atau definisi. Siklus pengeluaran merupakan suatu kegiatan aktivitas bisnis dan operasional pemrosesan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Yang kedua yaitu tujuan. Siklus pengeluaran juga mempunyai tujuan yaitu untuk meminimalkan dan memelihara persediaan dan perlengkapan untuk kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu aktivitas yang dilakukan dalam siklus pengeluaran. Seperti kita lihat pada di samping itu terdapat tiga, yaitu melakukan pemesanan barang, yang kedua melakukan penerimaan barang, dan yang ketiga itu melakukan pembayaran barang. Dan selanjutnya itu mengenai bagaimana contoh dari siklus pengeluaran. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini merupakan siklus pengeluaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu siklus produksi. Siklus produksi merupakan suatu kegiatan aktivitas bisnis dan operasional pemrosesan data yang berhubungan dengan pembuatan produk. Dalam siklus ini dia juga mempunyai tujuan, yaitu untuk merancang sebuah produk dan meminimalkan biaya produksi. Dan yang ketiga yaitu aktivitas yang dilakukan dalam siklus produksi, yaitu terdapat 4 aktivitas. Yang pertama yaitu melakukan perancangan, dan yang kedua yaitu melakukan penjualan, yang ketiga yaitu melakukan produksi, dan yang keempat itu melakukan akuntansi. Oke, untuk materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk materi kelima, yaitu siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Pada siklus ini merupakan suatu kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, misalnya memberikan lowongan pekerjaan. Dan selanjutnya itu mengenai tugas-tugas yang dimiliki oleh manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita lihat di samping ini, yang pertama itu melakukan pengrekrutan para pegawai baru. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan para pegawai baru. Yang ketiga yaitu memberikan tugas untuk para pegawai baru. Yang keempat yaitu memperkerjakan pegawai. Yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja dari pegawai. Dan yang keenam yaitu memperhatikan kinerja dari pegawai dan melakukan pemecatan baik secara sukarela maupun tidak secara terhormat. Dan selanjutnya itu mengenai aktivitas yang dilakukan oleh siklus penggajian. Seperti yang dilihat di samping, yang pertama yaitu melakukan pembaharuan file untuk penggajian. Yang kedua yaitu memperbaharui tarif dan dana. Yang ketiga yaitu melakukan validasi data, waktu dan tanggal. Yang keempat yaitu menyiapkan penggajian. Yang kelima yaitu menyiapkan pengeluaran untuk penggajian para pegawai. Yang keenam yaitu melakukan validasi atau kombinasi untuk pajak. Dan yang keenam yaitu melakukan pengeluaran untuk pajak dan potongan-potongan yang lain. Baik, selanjutnya kita masuk materi keenam, yaitu sistem buku besar dan pelaporan. Dalam hal ini terdapat aktivitas yang dilakukan, diantaranya yaitu memperbarui buku besar, memasukkan ayat jurnal pengujian, serta membuat laporan keuangan. Dan selanjutnya itu mengenai tujuan yang dilakukan oleh sistem buku besar dan pelaporan. Seperti yang kita di samping, pertama yaitu semua pembaruan buku besar dilakukan secara otorisasi yang benar.
kedua yaitu semua transaksi buku besar yang dicatat harus valid dan akurat. Yang ketiga yaitu semua data harus dijaga dari pencurian. Dan yang keempat yaitu sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Dan berikut ini merupakan ancaman dan pengendalian yang dilakukan oleh sistem buku besar dan pelaporan. Baik, selanjutnya kita masuk materi terakhir atau materi ketujuh mengenai strategis pengembangan sistem informasi akuntansi. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi, para akuntan mengalami beberapa kesulitan, diantaranya yaitu sumber daya yang begitu banyak, proses yang membutuhkan waktu yang lama, serta tidak semua desain mampu diterima oleh para pemakai. Maka dari itu, sistem informasi melakukan 3 tahapan dalam melakukan pengembangan. Seperti kita lihat di samping, yang pertama yaitu melakukan pengembangan sistem oleh Departemen Sistem Informasi. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan software oleh perusahaan lab. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengembangan software oleh para pemakai. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem informasi akuntansi, baik mulai dari materi pertama sampai materi terakhir atau materi ketujuh. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.